puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu dalam naungannya Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-13. Yesaya 8 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Saya ulangi, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah mempertahankan integritas spiritual kita. Mempertahankan integritas spiritual kita. Arti kata integritas adalah suatu mutu, suatu sifat, atau suatu keadaan yang menunjuk kepada tindakan kita secara konsisten, yang meliputi pola pikir, meliputi perasaan, meliputi ucapan kita, meliputi hati nurani kita untuk kita mempertahankan nilai value-nya. Di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-13 ini adalah bagaimana latar belakang ceritanya adalah pada waktu itu di zaman kerajaan Yehuda itu diperintahkan oleh Raja Uzia. Namun Raja Uzia pada saat itu meninggal dan akhirnya digantikan oleh Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan pada waktu itu suasananya adalah kerajaan Israel dan Yehuda akan jatuh. Dan maraknya suatu ketakutan yang melanda mereka. Karena akan jatuh Yehuda dan Israel. Akhirnya firman Tuhan muncul kepada Yesaya. Panggilan muncul kepada Yesaya. Yesaya diutus Tuhan untuk Yesaya menghibur bangsa Yehuda, menghibur orang-orang di sekitar sana. Yesaya mendapatkan suatu panggilan. Namun pada masa itu, pada masa kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ia pernah mengambil perak dan emas di bait Allah. Ia juga menyembah berhala dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya mendapat suatu panggilan di tengah-tengah raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan pada masa itu Raja Ahaz mengincar nabi-nabi Tuhan yang mau menghibur bangsa-bangsa di situ. Dan salah satunya adalah Yesaya. Dan akhirnya Yesaya terpaksa bersembunyi. Di Yesaya 8 ayat 11 sampai 22 judul perikop adalah Yesaya terpaksa bersembunyi. Mengapa demikian? Karena Yesaya ingin mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Yesaya ingin mempertahankan panggilannya di hadapan Tuhan. Yesaya nggak mau mati sia-sia. Yesaya masih mau mengerjakan suatu panggilan itu. Yesaya menyembunyikan diri untuk Yesaya tetap tekun dalam iman. Yesaya tetap berharap kepada Tuhan dalam persembunyiannya itu. Yesaya mempertahankan integritasnya sebagai seorang nabi Allah. Yesaya mempertahankan integritas spiritualnya. Sama halnya dalam kehidupan kita. Sama halnya dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mempertahankan integritas spiritual kita? Apakah kita tetap mempertahankan iman kita di dunia yang semakin jahat ini? Apakah kita sama seperti Yesaya yang mempertahankan imannya di dalam Tuhan? Bagaimana mempertahankan integritas spiritual kita? Bagaimana mempertahankan integritas spiritual kita? Yang pertama adalah melawan arus dunia. Yang pertama adalah melawan arus dunia.
terdapat di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Tuhan berfirman kepada Yesaya, Yesaya, jaga tingkah lakumu. Jangan sampai engkau terpengaruhi, tercemar oleh kelakuan bangsa-bangsa itu. Melawan arus dunia seperti Yesaya. Melawan arus jahat. Melawan arus dunia berarti kita memacu diri kita untuk kita dapat berbeda dengan dunia ini. Kita memacu diri kita untuk kita dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dunia melakukan hal yang tidak baik. Dunia melakukan hal-hal duniawi yang hanya kesenangan duniawi. Namun kita sebagai orang percaya, yang mengenal Tuhan, dunia melakukan hal yang tidak baik, kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan segala ketetapan Tuhan, ketetapan firman Tuhan di dalam setiap hidup saya dan saudara. Pertanyaannya, apakah kita dapat melawan arus dunia itu? Apakah kita tetap menjaga iman kita di hadapan Tuhan? Apakah kita melindungi iman kita untuk tidak tercemar oleh hal-hal dunia ini? Kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan, mencari hadirat-Nya. Dunia melakukan hal-hal duniawi, namun kita memacu diri kita untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang meningkatkan iman kita, mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Kita memacu diri untuk kita beribadah. Aku lebih suka beribadah daripada orang di luar sana yang hanya duniawi saja. Memacu diri untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Melawan arus dunia. Yang kedua adalah bertahan dalam iman. Yesaya 8 ayat yang ke-17. Yesaya 8 ayat yang ke-17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Bagaimana suatu pernyataan Yesaya? Aku tetap menantikan Tuhan. Di dalam suatu panggilannya aku tetap menantikan Tuhan. Bertahan dalam iman berarti kita melawan arus dunia ini. Dan untuk melawan arus dunia ini kita perlu punya yang namanya iman yang benar di hadapan Tuhan. Bertahan dalam iman. Suatu iman kita sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Iman kita sangat diperhitungkan di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap menantikan Tuhan ketika ada masalah, pencobaan yang datang melanda kita? Ketika masalah datang di hadapan kita tidak mencari hal-hal duniawi, namun kita duduk di kaki Tuhan. Kita mempertahankan iman kita. Kita menumbuhkan iman kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Menantikan Tuhan dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena iman kita sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Dengan kita melawan arus dunia ini, kita bertahan dalam iman, maka kita mempertahankan integritas spiritual kita di hadapan Tuhan. Mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat suatu mujizat kuasa Allah nyata di dalam setiap hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan kita. Kiranya dapat memberkati sesama dan menguatkan setiap kita orang percaya. Terima kasih. Immanuel, Allah beserta kita.